Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adaqaha Allah libasal ju' wal khawf bima kanu yasna'un. Ayat ini sangat menyentuh sekali dan identik dengan keadaan serta kenyataan. Apa kata Allah? Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ini jelas banget. Wa daraballahu masalan qaryah. Perumpamaan Allah memberikan satu negeri Korea yang nyaman, aman, damai, sejahtera, rezekinya dari berbagai penjuru datang. Ya, bahkan kenyamanannya luar biasa. Namun salahnya di situ mereka terlena dengan pemberian Allah. Akhirnya apa? Fakabarat. Banyak yang ingkar, lupa kepada Allah, nggak bersyukur. Ya, dibangunin subuh, kagak bangun-bangun juga, diajak ngaji, alasannya 1000 alasan. Pokoknya arisan lah, ada yang mau jalan-jalan lah, ada yang mau pandangan lah, ya manusiawi lah, ya. Cuma sekali-kali datang lah, wasilah subuh gitu ya. Apa kata Allah? Kalau kita lihat daerah Cianjur itu kota santri, saya orang Cianjur. Di setiap pojok itu pesantren itu ada, ya. Cuman saya ya waduh di situ ada segitu-gitunya, kagak keluar. Akhirnya orang-orang luar pada masuk. Jadi kecolongan itu. Nah itu. Pak kaparat banyaknya orang yang kufur kepada Allah, ingkar di sama itu. Apa sih kekurangan Cianjur? Beras yang paling mahal di Jakarta, Pandan Wangi keluar dari Cianjur. Paling enak lagi, bukan keluar dari Karawang, bukan. Ikan yang dikonsumsi orang sini Cianjur punya. Benar kan? Ya aja dah beli tiap hari. Sayur mayur malam aja. Puncak menurunkan orang Jakarta yang menikmati. Tuh, kurang apa jadi? Kiai banyak. Kalau kita tahu di sebelah kecamatan yang kena kemarin, di situ ada ulama besar, almarhum ada Kiai Jentur. Di situ kalau kita kenal tahun 70-an ada Amnu almarhum, itu ya. Saking karomah maunatnya beliau, ya itu maaf rambutnya itu panjang gitu. Ketika diraja oleh polisi, rambutnya yang kena dengan gunting, jadi kawat. Ya, ada seorang tamu datang ke rumah, maafin saya minta doanya, saya biar pikiran saya terbuka. Pas pulang dari situ terbuka pikirannya, pecah kepalanya. Di depan rumahnya nggak ada jalan mobil, ada mobil. Itu kurang bagaimana manjur doanya. Tapi di samping itu banyak orang-orang yang lupa kepada Allah sampai sekarang. Ya, konon katanya di atas ada satu kampung udah 100% non-muslim. Kurang bagaimana kecolongan ya orang sana. Remang-remangnya luar biasa. LGBT-nya di situ nomor 1. Bahkan dikirim katanya ke satu untuk apa itu kontes LGBT ya, tingkat apa gitu ya. LGBT. Masya Allah, dari situ keluarnya malah santri. Kenapa terjadi itu tadi? Fakafarat bi an'umillah, tidak bersyukur kepada Allah, ingkar akan nikmat Allah sehingga tidak bisa mengantisipasi lingkungan. Apa kata Allah kalau udah terjadi begini? Ayat selanjutnya, fa'adzaqahumullah libasal ju'. Allah akan memberikan selimut sutra. Selimut yang dirasakan oleh mereka sekarang lapar dan takut. Ini harus jadi pembelajaran bagi kita. Harus kita mengantisipasi jangan sampai terjadi yang ada di sana kita rasakan. Karena cepat dan lambat musibah itu di satu sisi mungkin akan datang kepada kita, di sisi lain mungkin akan dihindarkan asal kita pandai mengantisipasi. Hadirin Allah,
Ya, kalau kita lihat memang dalam kenyataan belakangan ini memang daerah Sonoyo turunan jalur puncak itu banyak yang kurang bagusnya, walaupun tempat-tempat ibadah banyak. Ya, bahkan kemarin seorang kiai siapa ahli dari situ bahasanya nggak jauh dari ini. Ya, yang dapat share itu kemarin ininya bukan videonya, apa namanya, rekamannya gitu. Jadi mereka itu memang pesantren ada di situ, cuman dakwahnya cuma di situ aja gitu, nggak keluar. Sampai kecolongan masyarakatnya banyak yang keluar dari akidah Alhamdulillah. Ini yang perlu kita persiapkan. Wasilah subuh mengajak kepada kita mengantisipasi, ayo bangun. Jangan sampai anak-anak kita, saudara-saudara kita banyak yang keluar dengan gara-gara kadal faqra ayyakuna kufran. Kata Nabi, hampir saja kemiskinan yang akan membawa kekufuran sudah terjadi di sana. Ya, ada yang dijual akidahnya dengan supernik, ada yang dijual akidahnya cuma sekedar masuk sekolah gratis. Banyak yang begitu. Nah, sekarang kewajiban kita apa dalam menghadapi ini? Kita tinggal mendoakan, datang ke sono, kita survei, membantu, dan kita memberikan pencerahan sampai anak-anak kecil kita selamatkan, takut diambil oleh orang-orang tua. Dan mereka berebut. Orang tuanya yang nggak ada, bayinya banyak. Kalau diadopsi oleh mereka jadi murtad. Itu kewajiban kita. Nah, kalau ini sudah terjadi wa min alamati sya'ah, sebagian dari tanda kiamat itu banyak orang-orang kita yang diambil oleh orang-orang sebelah, akhirnya akidahnya terjadi dan terjual di hadapan Allah. Karena masalah kenapa terjadi musibah yang dahsyat? Karena mereka kafarat bi an'umillah, tidak mensyukuri nikmat Allah. Kurang bagaimana Allah berikan di situ kekayaan, ya, kurang bagaimana hasil karyanya mereka manfaat untuk orang banyak, kurang bagaimana nyamannya di situ, nggak pernah terjadi ada tragedi apapun, nyaman. Kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir dari ayat ini, Allah memberikan perumpamaan negeri Mekah sebelum turunnya, ya, Al-Quran. Di situ adalah banyak orang-orang yang biadab, orang-orang yang tidak berakhlak, orang-orang yang penuh dengan kejahilan. Tapi walaupun demikian, rezekinya dari berbagai penjuru datang, dijadikan ajak untuk perdagangan di situ. Cuma mereka pada ingkar. Turunlah Rasulullah SAW, sebagian beriman, sebagian tidak. Yang tidak beriman, mereka merasakan kerugian dan mereka diberikan kelaparan oleh Allah, diberikan rasa takut oleh Allah. Tapi yang beriman ikut dengan ajaran Rasulullah berangkat menuju Madinatul Munawwarah. Ya. Nah, yang perlu kita garis bawahi, antisipasi dalam menghadapi supaya Allah tidak mendatangkan bencana kepada kita. Apa konsepnya? Rasul bersabda, as-shadaqatu tanfa'ul bala. Banyak-banyaklah sedekah, ya, banyak-banyaklah infak, banyak-banyaklah zikir, banyak-banyaklah tasbih. Sekarang dunianya seperti demikian, ya, sampai katanya kemarin tetangga berpulang dari Solo, sudah hampir 100 kali lebih goyangan itu. Sampai sekarang masih ada. Ayatnya itu pada mengingatkan supaya kepalanya diputar-putar, zikir gitu maksudnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Supaya begitu, karena banyak yang pada lupa. Ya, kemarin daerah Sukabumi sebelah Tenggara 6,1. Itu lebih dahsyat lagi. Garut sebelumnya, terus lagi belum Semeru juga muntah katanya, ya, tahu masuk angin kali dia, akhirnya muntah tuh. Yang dimuntahkan kenapa apa? Api lagi. Ya, kita surat Al-Jalah jelas Allah menjelaskan kepada kita. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Nanti satu saat
Gempa itu bukan satu titik. Setiap daratan dataran dimanapun di dunia ini akan kena goncangan. Idza zulzilatil ardh, digoncang oleh Allah. Ya, setelah digoncang isi perut bumi dikeluarkan oleh Allah. Wa akhrajatil ardh asqalaha, dimuntahkan. Tahu ada apa di dalamnya? Orang-orang yang beriman sudah tidak merasakan. Yang tidak beriman baru mereka tahu. Wa qalal insanu ma, kok terjadi begini ya? Ada apa ini? Bicaranya begitu. Mungkin dulu orang-orang Muslim cerita inilah kiamat. Baru mereka tahu kalau kiamat itu gempa yang sebenarnya. Ini baru sebagian kecil. Ya, bagaimana sikap orang-orang pada saat itu yang tidak beriman? Mereka lari mengambil pelampung, mengambil ban di kompang, mau lari ke lautan supaya daratan ditinggalkan. Ternyata lautan berubah menjadi api. Mau jadi apa kalau udah begitu? Lari kemana? Ya, daratan hancur, lautan berubah menjadi api. Baru tahu orang-orang yang tidak beriman saat itu. Nah, sebelum itu terjadi, antisipasi kita, mari dekatkan diri kepada Allah. Perbanyaklah taubat, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah berdoa. Kenapa? Satu-satunya Allah akan memberikan ampunan, menghindarkan bencana hanya dengan membersihkan diri, dekatkan diri kepada Allah. Banyak beristighfar, banyak bertaubat, banyak berzikir, banyak bertasbih setiap saat. Kenapa? Orang-orang yang berdoa, orang-orang yang beristighfar, orang-orang yang bertaubat, man taba anid dunub kama la dzamba. Rasul bersabda, barang siapa yang bertaubat dari satu dosa, Allah hapuskan dosanya sama dengan tidak berdosa lagi. Insya Allah. Ini yang harus kita antisipasi sekarang. Kenapa? Jelas contoh yang konkret bagaimana pahitnya kehilangan rumah. Ya, baru istirahat pulang dari kebun, tahu-tahu nyampe di rumah, rumahnya udah rata. Ada yang baru istirahat ketiban oleh rumahnya sendiri. Ya, macam-macam tragedinya itu seperti